Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, ketemu lagi dalam bahasan 40 hadis pilihan pembentukan karakter muslimah. Dan insya Allah kita akan masuk pada pagi hari pukul 10 waktu Mekah dan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau Jakarta. Dan kita akan masuk ke hadis yang ke-9. Dan ini membahas tentang masalah kebersihan dan juga lebih fokus ke masalah mulut, yaitu bersiwak. Kita akan dengarkan teman-teman sekalian bagaimana hadis yang diangkat oleh penulis berhubungan dengan masalah ini. Saya akan bacakan bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 43. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yastaku fayu'tini siwaka liagsilahu fa'abda'u bihi fa'astaku thumma agsiluhu wa adfahu ilaih." Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersiwak, kemudian memberikannya kepadaku agar aku mencucinya. Maka aku mulai memakainya dan bersiwak. Kemudian aku mencuci siwak tersebut dan memberikannya kepada beliau. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini teman-teman sekalian yang diangkat oleh penulis memang sederhana, ringkas, tapi luar biasa isinya. Ada paling tidak 2 poin besar yang bisa kita ambil. Yang pertama, anjuran bersiwak dalam Islam yang akan panjang lebar kita jelaskan insyaAllah hadis-hadisnya. Dan yang kedua adalah membangun keromantisan dalam rumah tangga. Karena pembersihan mulut juga ada relevansinya berhubungan dengan masalah itu. Saya akan bacakan dulu di halaman selanjutnya, 44, tentang masalah penjelasan yang diangkat oleh penulis. Cuma selembar saja. Saya akan bacakan kata beliau, hadis ini menerangkan diperbolehkannya memakai siwak orang lain. Karena Nabi SAW pakai dulu, kemudian Nabi SAW berikan Aisyah supaya dicuci, lalu Aisyah pun memakai. Setelah itu beliau mencuci kembali, lalu memberikannya kepada Nabi SAW dan Nabi pun memakainya. Jadi hadis ini kata beliau menerangkan diperbolehkannya memakai siwak orang lain. Tentunya dengan seizin pemiliknya. Namun disunnahkan sebelum dipakai agar dicuci dahulu kemudian memakainya. Keterangan ini diambil dari kitab Ma'alimus Sunan karya Al-Khattabi juz 1 halaman 30. Dalam kitab Sahih Bukhari kata beliau, di juz 8 di halaman 136 dan di dalam Sahih Muslim ada hadis yang menerangkan masalah tersebut. Hal itu terjadi pada Rasulullah SAW pada saat beliau sedang sakit menjelang wafat. Ketika Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu masuk menemui Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW sedang menyandarkan kepala beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Abdurrahman membawa siwak yang masih basah dan biasa dipakainya. Beliau SAW mengarahkan pandangannya ke arah Abdurrahman, lalu Aisyah pun radhiyallahu anha mengambil siwaknya, kemudian meremukkannya atau dalam kurung ujung siwak
tersebut dengan mulutnya dan melembutkannya, kemudian memberikannya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menggunakannya. Ya. Sampai sini keterangan yang diangkat oleh penulis. Saya ingin tanggapin dulu apa yang dijelaskan oleh beliau, baru insya Allah kita akan masuk lebih jauh ke masalah faedah atau mutiara yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang saya katakan tadi ada dua hal yang paling mendasar, yaitu keutamaan bersiwak. Itu makna lain juga membersihkan mulut dan juga keromantisan dalam rumah tangga. Hadis ini teman-teman sekalian dijelaskan oleh penulis di sini tentang bolehnya orang menggunakan siwak orang lain. Tentu siwak ini kita sudah tahu bersama-sama teman-teman sekalian, dia adalah kayu ya, yang dipakai tentunya dalam kehidupan sehari-hari dalam Islam. Dan dijelaskan oleh para ulama tentang masalah siwak. Saya akan contoh misalnya, dinukil dari Mulakhas Al-Fiqhi. Dalam kitab ini dijelaskan, siwak adalah bagian dari syariat Islam. Yang dimaksud siwak adalah menggunakan kayu atau sejenisnya untuk membersihkan kotoran dan warna kuning. Ya. Biasanya gigi kalau nggak dibersihkan kan berubah dari putih menjadi kuning. Yang menempel pada gigi dan gusi juga menghilangkan baunya. Bersiwak bisa dengan kayu, seperti kayu arak yang sudah umum ya. Semua yang umumnya dijual-jual, apalagi kalau di dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kayu arak yang mereka ambil. Atau bisa kayu zaitun, atau tangkai kurma, atau kayu jenis lain yang tidak mudah hancur dan tidak melukai mulut. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, siwak menurut istilah para ulama yaitu kegiatan menggunakan ranting, potongan ranting kayu, atau yang semacamnya untuk menghilangkan warna kuning serta kotoran lain yang ada pada gigi. Jadi ini dulu gambaran tentang masalah siwak. Nabi SAW sangat gemar menggunakan siwak. Sangat gemar. Kegemaran beliau ini SAW memang karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau menganjurkan keluarganya dan umatnya untuk menggunakannya. Diambil daripada penjelasan hadis tadi. Bagaimana Nabi SAW menggunakan siwak. Kemudian beliau menyuruh Aisyah mencucinya. Lalu Aisyah pun karena melihat suaminya pakai, akan ada interaksi suami istri, maka beliau menggunakan siwak Nabi SAW yang sudah dicuci. Kemudian beliau mencuci lagi, lalu mengembalikannya kepada Nabi SAW. Dan ini metode yang luar biasa bagaimana Nabi SAW dalam membangun keromantisan rumah tangga, beliau tidak marah pada istrinya atau tidak langsung spontan mengatakan baumu mulut bau misalnya, atau yang lainnya. Yang kadang-kadang ada orang bahkan sudah tidak mau mendekat dengan pasangannya hanya karena ada seperti ini. Mereka tidak membangun komunikasi yang sehat, baik dengan kata-kata atau bahasa tubuh. Padahal sebenarnya dua hal ini bisa dilakukan. Kalau dengan lisan kita anggap bisa menyinggung, kita bisa dengan menggunakan bahasa tubuh. Atau contoh, Nabi SAW sering kali memberikan atau menggunakan metode yang ketiga. Baru kemudian yang kedua. Gitu ya. Yaitu beliau mencontohkan di hadapan istrinya. Di sini beliau bersiwak depan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah sebagai istri yang peka, yang salihah, selalu ingin mencari ridho suaminya karena ada ridho Allah di situ. Maka dia pun waktu melihat Nabi SAW memberikan siwak itu kepadanya,
dia menangkap sinyalnya. Maka dia pun radhiyallahu anha mencuci untuk Nabi SAW. Tadinya dengan niat mengembalikan, tapi beliau menggunakannya terlebih dahulu. Kemudian menunjukkan kepada Nabi SAW, kalau saya pun mau pakai bekas Anda gitu. Nah, kemudian beliau mencuci kembali lalu mengembalikan kepada Nabi SAW. Orang yang bertanya, lalu kenapa harus dicuci? Ya begitu perintah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW waktu memberikan kepada Aisyah, itu sebenarnya untuk dibersihkan, gitu kan. Tapi Aisyah, terbukti Aisyah mencucinya. Berarti Aisyah menangkap bahwasanya Nabi suruh mencuci, kalau tidak nggak mungkin belum mencucinya, gitu kan. Setelah itu dipakai lalu dikembalikan lagi setelah dicuci yang kedua kalinya. Maka ini menandakan bagaimana metode yang Nabi SAW gunakan sangat luar biasa gitu. Dan boleh juga sebagaimana perlu dikatakan tadi menggunakan siwak orang lain. Tapi tentu kalau suami istri saja tadi dicuci, apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Nah siwak bisa dilakukan dua hal agar siwak itu selalu layak untuk dipakai. Ya. Kayu siwak itu teman-teman sekalian, banyak orang tidak tahu cara menggunakannya. Mereka menggunakan siwak dengan cara meremukkan ya atau melembutkan ya, bagian dari atas siwak gitu ya. Kemudian dipakai. Nah, dia memakai terus menerus itu. Dia memakai terus menerus. Dengan dia pakai terus menerus tanpa dibersihkan, maka bisa saja kotoran dari mulut, air liur yang bau, bakteri yang ada, tertinggal di siwak itu. Sehingga yang tadinya niatnya dan maksudnya bisa membersihkan, sekarang malah bisa mengganggu. Karena ketidakfahaman. Yang benar adalah Anda pakai siwak, kayu batang siwak satu, dibersihkan, diremukkan kemudian dipakai. Setelah itu, ya, Anda kalau sudah pakai sekali, dua kali, ya, dan boleh menggunakan siwak berulang kali. Ya. Setiap kali merasa butuh dipakai, gitu kan. Setelah itu dibersihkan, digunting bagian yang sudah remuk itu, kemudian dicaca lagi, lalu kemudian dipakai lagi. Jadi mungkin satu batang siwak itu bisa dipakai sekali, sehari atau 2 hari maksimal. Tidak seperti sebagian orang yang salah paham menggunakan kayu siwak sampai berminggu-minggu. Jadi perlu difahami, makanya siwak harganya murah. Ya. Dia kadang-kadang sereal, 2 real ya, kalau di Saudi mungkin. Sekarang kita juga online sudah banyak yang jual di Indonesia, tidak seberapa harganya. Dan juga sering dicuci. Selain dibersihkan, dicuci. Cuci ini supaya segar kembali kayu itu. Karena kayu siwak kalau kita biarkan tanpa kena air, dia akan mudah mengering dan mengeras. Ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, dalil yang kedua setelah tadi masalah hadits Aisyah, diangkat juga oleh penulis tentang masalah kasus Abdurrahman Ibn Abi Bakar. Siapa orang ini? Saudaranya Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Waktu Nabi SAW sudah mau meninggal, sempat dia masuk ke dalam rumah Aisyah, ingin menemui Nabi SAW dan ditemukan Nabi SAW sudah lemas, bersandar di dada Aisyah, detik-detik sebelum beliau meninggal dunia. Dan dia menggunakan siwak. Maka mata Nabi SAW ke siwak itu. Saking cintanya beliau dengan siwak ini. Melihat ke siwak tersebut, Aisyah sudah paham kalau Nabi SAW ingin itu. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa atau dalam sebuah riwayat dijelaskan, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda ingin siwak itu? Nabi SAW memberikan isyarat, ya, dengan mata atau dengan wajah beliau, kalau iya. Maka Aisyah pun meminta dari Abdurrahman, kemudian memotong bagian ujungnya yang sudah dipakai oleh Abdurrahman, kemudian mencacahnya kembali, kemudian memasukkan di mulut Nabi SAW. Dan setelah itu beliau wafat. Alaihi salatu wassalam.
Sampai kata sebagian ulama, ya, akhir sunnah Nabi SAW pada saat beliau meninggal adalah bersiwak. Dari sini juga bisa diambil pelajaran tentang bolehnya siwak dipakai oleh orang lain atau bekas orang lain boleh dipakai. Ya, tentu dengan dibersihkan bagian yang sudah dipakai oleh orang tersebut. Walaupun dalam riwayat ini lebih tepatnya sebenarnya sedang membahas masalah wanita. Bagaimana membentuk karakter dia menjadi pembersih depan suaminya. Jadi bau mulut yang sering ngomong, ya, interaksi. Makanya Nabi SAW itu setiap kali mau masuk beliau bersiwak dulu, ya, supaya wangi, gitu ya. Ini pelajaran. Dan dituntut ditarik hal yang lebih jauh daripada itu, seperti bau ketiak, bau kemaluan, bau badan secara umum, penampilan, semua ini harus dijaga. Tentu tidak asing lagi bagi setiap muslimah yang dijual oleh para perempuan-perempuan pelacur apa? Pakaian yang seksi, badan yang wangi, mulut yang wangi, tatapan mata yang syahdu, apalah ucapan-ucapan yang romantis. Harusnya setiap muslim harus begitu. Setiap istri wajib lebih daripada mereka. Dengan begitu mereka berhasil menggoda banyak laki-laki dan terjerumus di dalam atau jatuh dalam pangkuan dia sehingga berzina dengan dia. Padahal sebenarnya akhlaknya sangat buruk. Berapa banyak laki-laki seperti itu. Dia ribut dengan istrinya, kemudian dia tidak paham membangun agama, pelampiasannya ke diskotik, ke bar, ke karaoke. Ketemulah dengan wanita-wanita seperti ini. Lalu dia mendapatkan apa yang dia tidak dapatkan dari istrinya, dari keromantisan. Dari bau wangi, bau mulut yang wangi, dari bau badan, dari pakaian yang seksi. Dia nggak dapatkan dari istrinya itu. Maka apa yang terjadi? Dia melakukan perzinahan sama perempuan-perempuan yang haram ini. Setelah itu, anak-anak lebih jauh dia menikah dengan wanita pelacur itu. Maka dia terkagetkan setelah itu. Menemukan ternyata akhlaknya jauh, perselingkuhan, kedustaan. Karena memang itu semua saudara-saudaranya zina. Kebohongan, penipuan, ya segala macam ini manipulasi itu semua adalah satu paket. Wa na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke mutiara hadis. Tadi itu saya baru ya menjelaskan lebih jauh apa yang diambil daripada penjelasan penulis tadi ya. Dan memang cuma sampai di situ penjelasan beliau. Kita akan coba ambil mutiara yang lebih dalam lagi, 2 poin. Yang pertama adalah anjuran bersiwak. Sudah saya jelaskan dari siwak seperti apa dalam menggunakan ranting-ranting pohon. Yang paling diprioritaskan adalah pohon arak. Ya. Umum kalau Anda tidak tahu apa pohon arak, Anda bisa ketik di Google, insya Allah keluar gambarnya. Dan juga teman-teman sekalian, pohon arak ini, kayu siwak ini sudah dijual di Indonesia. Bahkan sekarang juga sudah ada pasta gigi siwak ya, atau menggunakan siwak ya. Siwak ini teman-teman sekalian, kalau seandainya orang tidak menggunakan ranting atau tidak memilikinya, apakah boleh diganti dengan sikat gigi? Jawabannya iya. Itu sudah umum pendapat para ulama. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam syarah fiqh sunnah tentang bolehnya. Ya. Pernah ditanya apakah boleh menggunakan atau menggantikan dengan sikat gigi di zaman kita sekarang dengan pasta gigi? Jawabannya boleh. Ya. Sebagaimana dikatakan jika tidak ada maka boleh menggunakan benda lain yang bisa membersihkan gigi dan mulut. Termasuk dalam hal ini menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Ya, seperti itu kurang lebih. Siwak ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Tetapi dia kehilangan banyak pahala kalau dia tidak lakukan. Dinukil dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tadi yang merupakan tokoh dalam kisah kita. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, as-siwaka mutahharatun atau matharatun lil fammi mardatun lil rabb. Artinya as-siwaka matharatun, siwak itu akan membersihkan mulut. Mathara itu pembersih, pensuci. Lil fammi, untuk mulut. Mardatun lil rabb, akan mendatangkan ridha
Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah bersih mulutnya, wangi, enak interaksi sama orang, dan juga bisa mendapatkan pahala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan bersiwak ini adalah sunnah para rasul. Yang pertama kali bersiwak dinukil adalah Nabi Ismail alaihissalam. Terdapat lebih dari hadis yang menjelaskan tentang siwak dan motivasi yang melakukannya atau orang melakukannya. Dan merupakan dia adalah sunnah. Imam Nawawi berkata siwak hukumnya sunnah dan tidak wajib dalam keadaan apapun, baik ketika hendak sholat maupun kondisi lainnya. Tapi harus dilakukan, maksudnya anjuran melakukannya itu sangat luar biasa. Tapi karena dia bukan sebuah kewajiban, maka kita tidak katakan orang tidak bersiwak berarti berdosa, tentu tidak. Dan subhanallah, siwak ini kalau orang lakukan atau sikat gigi, bau mulutnya wangi, giginya bersih, putih. Kita kalau ngobrol sama seseorang, secantik apapun paras wajahnya, segagah apapun, tampan apapun wajahnya, begitu dia senyum, giginya kotor, jatuh di mata kita. Tapi ada orang subhanallah, mungkin wajahnya biasa. Tidak cantik, tidak gagah. Tapi begitu dia senyum, giginya putih, bersih. Orang nyaman interaksi. Karena ini penampilan pertama. Orang sering senyum. Kan gitu. Manfaat siwak sendiri, teman-teman sekalian. Sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan. Dia mensucikan mulut dan mendatangkan pahala. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hadis ini sudah menggabungkan luar biasa ya, dua urusan. Dunia, urusan interaksi sama manusia, dan akhirat, urusan sama ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali Anda masukkan kayu ke siwak di mulut, dapat pahala. Anda kalau sikat gigi, niatkan. Ya. Karena tidak ada siwak, Anda menggunakan sikat gigi, Anda niatkan menjaga mulut yang Allah sedang amanahkan, ada pahala. Bahkan sekarang alhamdulillah lebih daripada itu. Sudah ada mouthwash ya, obat kumur. Kalau saya pribadi coba menggabungkan semua itu. Karena sikat gigi membersihkan kotoran gigi, kesegarannya belum maksimal. Karena dia hanya di sekitar mulut ya. Tapi kalau kita menggunakan mouthwash, obat kumur, dan Anda usahakan hindari yang beralkohol ya. Cari yang free alkohol. Kemudian Anda pakai kumur, maka akan menyempurnakan semua sekitar gusi. Begitu juga dengan nafas, jadi lebih segar. Ya. Sehingga interaksi sama pasangan itu jauh lebih nyaman. Ya. Jauh lebih nyaman. Nabi SAW menggunakan siwak ini bisa dikatakan dalam kehidupan beliau dalam keseharian itu berulang-ulang. Bukan hanya sekali dua kali, berulang-ulang. Dan disebutkan dalam banyak riwayat tentunya. Misal pada saat mau wudu, anjuran yang sangat ditekankan. Yang pertama adalah pada saat mau wudu. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalau aku tidak memberatkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Anda kan diajarkan dalam Islam wudu setiap kali mau sholat. Pada saat mau tidur. Atau Anda mau mendapatkan pahala lebih banyak, Anda berwudu, setiap kali batal Anda wudu lagi. Anggaplah kalau kita hubungkan dengan sholat saja, misal sholat wajib 5 waktu, maka Anda 5 kali bersiwak. Kemudian ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat taubat, ada sholat wudu. Ada banyak sholat-sholat. Ada sholat istikharah. Ada sholat
tahiyat masjid, ada sholat gerhana, ya, ada sholat minta turun hujan, istisqa. Jadi banyak sholat-sholat yang dianjurkan. Berarti Anda disuruh berulang kali bersiwak, ya. Dan ini teman-teman sekalian dihubungkan juga dengan hadis yang lain masalah sholat dalam hadis Bukhari. Mirip dengan ini tapi masalah sholat kata Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati au ala nasi la amartum bisiwaki ma'a kulli shalah. Kalau aku tidak memberatkan, ya, umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak mau sholat. Kalau kita gabungkan kedua hadis ini, masalah wudu dan sholat, ini luar biasa teman-teman. Kalau saya tanya Anda berapa hari, berapa kali Anda sikat gigi sehari? Mungkin 2 kali, 3 kali. Kalau ada orang sudah sampai 4-5 kali sikat gigi tiap hari, itu luar biasa. Berarti udah orang ini, apalagi dia continue, dia istiqomah, maka orang ini sangat bersih gitu kan. Islam datang teman-teman menyuruh puluhan kali bersiwak, puluhan kali membersihkan gigi itu. Dalilnya 5 waktu sholat tadi hadis ini. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Anda dianjurkan bersiwak. Setiap kali mau sholat ya, mau takbir Anda siwak. Berarti di sini Anda sudah 5 kali bersiwak dalam sehari. Atau 5 kali Anda sikat gigi. Sebelum sholat Anda sikat gigi. Sholat. Setiap mau subuh, sikat gigi. Duhur, asar, maghrib, isya. 5 kali berarti. Tentu kita sudah tahu teman-teman. Sholat wajib ini memiliki pendamping sholat sunnah. Seperti misalnya qobliyah subuh. Yang dikenal dengan sunnatul fajr. Berarti di subuh saja Anda sudah 2 kali bersiwak sebenarnya. Sholat sunnahnya dan sholat subuhnya. Belum kalau Anda sholatnya di masjid. Anda mau sholat tahiyat masjid. Juga ada. Berarti ini bisa sampai 3 kali kita bersiwak. Pada saat mau sholat wajib. Apalagi kalau ke masjid ya. Duhur juga begitu. Duhur lebih banyak lagi. Karena qobliyah duhur 4 rakaat. Sebelum Anda sholat 2 rakaat, salam, Anda bersiwak. Sholat 2 rakaat lagi, karena 4 rakaat sebelum duhur, berarti sudah 2 kali bersiwak. Sholat duhurnya, bersiwak lagi. Setelah ba'diyah duhur ada 4 rakaat sunnahnya. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Berarti setelah duhur, 2 rakaat pertama Anda siwak. 2 rakaat kedua lagi, setelah Anda salam dari Anda, mulai 2 rakaat yang kedua Anda siwak lagi. Itu sudah berapa kali teman-teman. Tahiyat masjid sebelum subuh, 1. Sholat sunnatul fajrnya, 2. Sholat fajrnya, 3. Di subuh begitu ya. Atau anggap Anda tidak tahiyat masjid pun, ada sholat fajr dan sholat subuh. Ini sudah 2 kali Anda bersiwak. Tapi kita anggap idealnya lah kita hitung sama tahiyat masjidnya. Kemudian sholat duhur. Ada tahiyat masjidnya. Ya. Itu 1, ada sholat qobliyah duhurnya 4 rakaat berarti 2 kali, sudah 3. Nah ini qobliyah duhurnya. Sama tahiyat masjidnya. Ada duhurnya 4. Ada ba'diyah duhur 4 rakaat tadi berarti 2 kali. Berarti 6. 6 tambah 3 tadi subuh. Itu sudah 9. Asar, sebelum asar ada 4 rakaat, berarti 2 kali bersiwak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sama asarnya, berarti sudah 3. Kalau ada tahiyat masjid, berarti 4. Ya. Itu 9 tambah 4, ya. Sudah 13. Maghrib, ada qobliyah 1, ada maghribnya 1, ada ba'diyahnya 1. 3 berarti, tambah tahiyat masjid berarti 4. Berarti 13 tambah 4 sudah 17 kali. Isya juga begitu. Qobliyah Isya 1. Tahiyat masjid 1 berarti 2. Ya. Kemudian Isya'nya 1 berarti 3. Ba'di Isya 1 berarti 4. 4 tambah tadi 17 berarti 21 kali. Belum kalau Anda sholat witir. Dianjurkan witir sebelum tidur. Ya. Anda sholat witir 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat, 3 rakaat, misalnya berarti ada 3.
2 kali pakai siwak. Berarti sudah 23 kali Anda bersiwak di situ. Kalau kita hilangkan tahiyat masjidnya misalnya, di setiap sholat berarti kurangin 5. Berarti 23 kurang 5 kurang B, 18 kali bersiwak berhubungan dengan sholat. Ini sholatnya ya. Setiap Anda mau sholat kan Anda wudhu. Anggaplah Anda wudhu untuk semua itu di 5 waktu sholat saja. Berarti kan duhur, subuh Anda wudhu, sudah masuklah tahiyat masjidnya tadi sudah masuk, qabliyah subuhnya sudah masuk subuhnya. Anggap semua itu dengan satu wudhu misalnya. Di setiap sholat 1 kali wudhu berarti 5. Berarti tadi yang kita hapus 5 kalau kita hapus tahiyat masjid, itu dari 23 ke 18 tambah 5 kembali berarti kembali 23. Kalau kita gabungkan semua dengan siwak sebelum wudhu dan siwak pada saat sholat sunnah yang tadi itu sudah kita sebutkan dan sholat wajib, berarti 23 tambah 5 kurang lebih 28 kali teman-teman sekalian bersiwak dalam sehari kalau kita hubungkan dengan sholat saja. Sholat saja ya. Tentu wudhu ada lagi sebelum tidur, ya. Berarti kalau tadi 28, 29 kali, ya. Atau setiap kali wudhu, kemudian batal Anda wudhu lagi, walaupun bukan waktu sholat, itu berarti bisa bertambah. Anggaplah 30 kali bersiwak. Itu kan luar biasa. Itu belum kita bicara, orang kalau terbiasa dengan siwak teman-teman, dia kan asyiknya, kadang-kadang biar di luar waktu sholat dia juga sambil bersiwak-siwak gitu. Tapi kita coba yang berhubungan dengan sholat aja dulu. Ini yang pertama, anjuran bersiwak di waktu mau wudhu dan juga mau sholat. Itu menandakan berarti memang penjagaan bau mulut ini luar biasa dalam Islam. Luar biasa gitu. Bagaimana teman-teman rasakan segarnya mulut pada saat habis sikat gigi? Pakai pasta gigi misalnya. Pakai umur-umur mouthwash. Seperti apa? Dan seperti itu terus Anda dalam keseharian, itu luar biasa. Ditambah lagi dengan masa corona seperti sekarang. Memang harus lebih ekstra kita jaga kebersihan mulut kita. Maka subhanallah, ini luar biasa penerapannya. Begitu juga ada anjuran, selain wudhu dan sholat, yang kedua adalah kalau mau membaca Al-Quran. Dinukir riwayat dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kami diperintahkan untuk bersiwak ya, oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, Innal abda idha qama yusalli atahul malak faqama khalfahu yastami' al-Quran wa yadnu fala yazalu yastami' wa yadnu hatta yadha' fahu ala fihi fala yakra' ayatan illa kanat fi jawfil malak. Hadis ini sahih riwayat Baihaqi. Artinya, sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat kepadanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, dan semakin mendekat padanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekatkan diri kepada hamba tersebut, dari maksudnya si malaikat tadi, sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Sangat dekat. Ya. Tidaklah hamba tersebut membaca satu ayat kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat tadi. Sebagian ulama menjadikan ya, dekatnya malaikat di sini kepada seorang hamba yang sedang sholat dan baca Quran itu karena membaca Al-Qurannya. Maka ada yang memasukkan ini menghubungkan dengan hadis yang lain, sungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu ya, anak Adam, diantaranya bau mulut. Nah, kalau Anda mau baca Al-Quran, anjurannya Anda untuk bersiwak, membersihkan mulut. Minimal Anda punya kesadaran bagaimana kalau Anda mau ketemu dengan seorang tokoh, ya, masyarakat, Anda pasti akan jaga bau mulut Anda, bau badan Anda, penampilan Anda. Maka dengan Allah SWT lebih pantas masalah itu. Kemudian yang ketiga, pada saat masuk ke dalam rumah, ini juga ada anjuran khusus, ya. Jadi berukil dari Al-Miqdam bin Shuraih. Al-Miqdam bin Shuraih. Dari ayahnya dia berkata, Sa'altu Aisyata, qultu, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bis-siwak. Al-Miqdam ibn Syurai berkata dari ayahnya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dengan apa yang atau perbuatan apa yang Nabi SAW lakukan pertama kali sebelum masuk ke rumahnya. Jadi subhanallah sahabat berbeda-beda ya. Mereka sangat jeli ingin mencari tahu apa saja kegiatan Nabi SAW supaya mereka bisa contohi. Maka sahabat ini bertanya kepada Ummul Mukminin radhiyallahu anha, karena dia adalah seorang istri Nabi, apa yang Nabi SAW lakukan pertama kali pada saat mau masuk dalam rumah? Maka jawaban Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bersiwak. Bersiwak. Ini juga anjuran supaya interaksi suami istri dalam kondisi bersih. Yang keempat, ketika bangun pada malam hari, kita juga selalu membiasa yang rutin sikat gigi, bangun tidur mereka biasa sikat gigi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dinukil dari Hudzaifah radhiyallahu anhum, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Bahwasanya Nabi SAW kalau bangun malam hari, maksudnya untuk hendak sholat ya, maka beliau pasti membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi berkata, menjelaskan bahwa siwak hukumnya sunnah dilakukan kapan saja di setiap waktu. Akan tapi ada lima keadaan yang telah ditekankan untuk bersiwak. Ketika hendak sholat, ketika hendak wudu, saat hendak membaca Al-Quran, saat bangun tidur, dan saat ada perubahan bau mulut seperti misalnya karena lama tidak makan dan minum. Memakan yang berbau tidak enak, lalu diam dan banyak berbicara. Diambil daripada syarah sahih Muslim. Ya, jadi ini luar biasa gitu anjurannya. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian, ya, bersiwak itu merupakan turun-temurun syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga boleh dilakukan kapan saja dengan niat menjalankan itu. Ya, dengan niat itu. Ya. Dinukil dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW mengatakan termasuk sunnah-sunnah para rasul, ya, yaitu diantaranya ya, menikah, ya, kemudian bersiwak, itu masuk dalamnya menggunakan minyak wangi. Ya. Maka karena dia syariat yang turun-temurun, teman-teman sekalian, maka sangat dianjurkan untuk seseorang melakukannya. Jadi setiap saat. Jadi sudah semestinya Anda sekarang sudah tidak mengenal waktu lagi untuk bersiwak atau untuk sikat gigi setiap saat. Karena saya menemukan ada sebagian orang, dia sikat gigi pagi hari ini, udah dia nggak sikat gigi lagi sama sekali sampai tiba malam hari pada saat mau tidur. Dari jeda waktu yang cukup lama ini dia nggak jaga kebersihan dia. Saya pernah temukan teman-teman berbagi saja, ada mouthwash yang kecil yang bisa dikantongin. Saya selalu bawa di kantong atau di tas. Karena kadang-kadang kita habis makan, ya, hanya ada air untuk cuci tangan, misalnya. Atau mungkin sekarang orang sudah pakai hand sanitizer saja gitu kan. Maka mulut nggak dijaga. Padahal ini bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ini yang bisa kita ambil dalam masalah ya, bersiwak. Ya. Saya akan masuk ke masalah poin yang kedua, yaitu pentingnya
keromantisan dalam Islam. Bagaimana Islam mengajarkan agar kita selalu menjaga hubungan suami istri. Cukup banyak riwayat yang dapat dinukil tentang apa yang Nabi SAW lakukan dengan para istrinya ya. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka dengan cara ma'ruf. Dengan cara baik. Ibnu Abbas mengatakan, perlakukanlah mereka dengan cara baik dalam jima, berhubungan biologis. Jadi tentu kalau dirincikan panjang lebar, banyak di antara ulama berbicara masalah itu. Tentang masalah mulai dari bagaimana Nabi SAW kalau masuk rumah bersiwak. Bagaimana beliau dalam riwayat yang baru kita pelajari di buku kita ini, beliau menggunakan siwak lalu memberikannya kepada Aisyah. Aisyah pun menggunakannya gitu kan. Dan ini hal mendasar yang harus diperhatikan. Kemudian juga memakai wangi-wangian. Nabi SAW paling gemar dengan wangi-wangian. Ini kita masih bicara di poin menggauli istri dengan baik ya. Pakai wangi-wangian. Dan Nabi SAW sudah memberikan gambaran sebaik-baik minyak wangi laki-laki adalah yang kuat baunya dan lembut warnanya. Dan sebaik-baik minyak wangi bagi wanita adalah yang terang warnanya dan baunya lembut, dia terbalik ya. Kalau laki-laki itu justru yang baunya kemana-mana, strong lah ya. Dan ini bagian daripada yang dianjurkan. Bahkan Nabi SAW itu saking sukanya dengan wangi-wangian, dikatakan dalam beberapa riwayat sampai meneteskan dari rambut beliau wangi-wangian tersebut. Beberapa sahabat kalau salaman dengan Nabi SAW menemukan bau wangi dari tangan beliau itu sampai bisa bertahan beberapa hari. Ya, saking wanginya. Dan Nabi SAW mengatakan, dicintakan untukku dunia kalian ini karena ada wanita yang disayangi, dicintai seperti ibu, istri, anak, adik, ya, tante, dan seterusnya. Ya, ini maksudnya orang-orang yang memang halal dia untuk menyayangi dan mencintai mereka secara langsung ya. Dan juga wangi-wangian. Kemudian juga berpakaian yang layak, yang pas. Mungkin seseorang di luar rumah dia menggunakan pakaian resmi. Pada saat dia sedang dengan pasangannya, dia harusnya menggunakan pakaian yang bisa menarik lawan jenisnya, ya. Dan dia berpenampilan beda di depan istrinya. Begitu juga tentu istri, nanti kita akan bicara masalah istri. Semua ini juga berhubungan dengan masalah istri. Walaupun saya bicara tentang masalah bagaimana suami. Ya Allah katakan dalam Al-Quran tadi, wa ashiruna bil ma'ruf. Pakaian ini juga sama. Anda boleh pakai menggunakan celana pendek depan istri, Anda menggunakan baju kaos yang ketat, Anda menggunakan baju singlet, Anda menyisir rambut dengan rapi, segala macam hal. Gitu kan? Bahkan tidak ada salahnya suami istri itu saling memberikan kejutan buat pasangannya dengan misalnya menggunakan baju yang bisa lebih menarik dia sehingga atau lawan jenisnya supaya atau pasangannya supaya bisa interaksi biologis terjadi. Subhanallah, ini fitrah ya. Beberapa jenis hewan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka untuk memanggil lawan jenisnya, mungkin tidak asing, Anda bisa tonton ini banyak ya di YouTube, dengan suara, ada dengan mengeluarkan aroma tertentu, gerakan tertentu. Itu di hewan. Bagaimana dengan manusia? Yang Allah menciptakan mereka lebih sempurna penampilan.
Gitu. Pakaian, pilih pakaian-pakaian yang bagus. Ini tentu saya juga tarik kepada wanita ya. Sama halnya dengan wanita tentunya. Bagaimana mereka melakukan juga hal-hal ini. Memilih pakaian yang paling tepat. Selalu bersih bau mulutnya. Ya. Selalu menyisir rambutnya. Yang kata Nabi SAW, kalau seandainya laki seseorang dari kalian pulang safar, jangan dia pulang ke rumahnya sampai dia memberitahukan terlebih dahulu agar si istri sempat menyisir rambutnya, membersihkan atau memotong bulu kemaluannya. Kenapa sih orang akan interaksi biologis? Kan gitu. Subhanallah, banyak biologis ini rusak. Saya sering dikonsultasikan oleh jemaah. Ada di antara ikhwah kita yang bertanya, ada di antara akhwat kita yang bertanya. Dan mereka tuh kadang-kadang berkeluh kesahnya, kalau bagi saya unik ya, karena kok bisa sampai sekian tahun tidak interaksi biologis? Kalau bukan karena sihir, memang ada yang mengganggu mereka, syaitan dan sihir ini, memang karena ada permasalahan yang tidak menyukai, tidak membuat pasangan kita tidak suka mendekat. Dan yang paling sering bau ini. Subhanallah, yang paling sering bau. Bau mulut, bau ketiak, bau kemaluan. Kenapa kita nggak bersih sebersih-bersihnya teman-teman sekalian? Sampai Nabi SAW untuk menekankan umat, ada 5 fitrah harus dijaga. Memotong kuku, ya, mencukur kumis bagi laki-laki. Ini kalau cukur kumis laki-laki, kemudian masuk ke mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan juga khitan, sunat, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, ya, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku dan mencukur kumis bagi laki-laki. Fitrah. Untuk menjaga kebersihan itu. Rambut disisir dengan rapi. Jangan teman-teman karena sudah sekian tahun menikah, sudahlah nggak penting. Biar begini aja. Saya bahkan subhanallah pernah dapat informasi ada di antara ummahat yang berbicara, begini aja nggak dandan, tetap aja terjadi interaksi biologis kok. Tapi seakan-akan dia tidak sadari mungkin suaminya terpaksa. Dia tidak punya tempat pelampiasan yang lain, maka dia lampiaskan. Tapi si perempuan ini menganggap remeh. Satu waktu bisa saja dia tidak akan berinteraksi. Karena terbukti banyak di antara orang-orang di pengajian sendiri berkeluh kesah. Ada di antara ummahat yang sampai sudah sekian tahun gak disentuh lagi oleh suaminya. Ternyata tidak ada hubungannya sama sihir. Maka saya berikan masukan, coba Anda mulai dari ini. Penjagaan bau mulut, penjagaan bau ketiak, penjagaan bau kemaluan. Dibersihkan semuanya, itu bagian daripada syariat, bukan aib untuk membicarakannya. Ya. Maksud dalam asyiruna bil ma'ruf setelah pakaian, rambut ya, adalah tutur kata. Tutur kata yang baik. Tentu agak sulit teman-teman kalau intonasi suara yang tinggi, teriak-teriak, terus kemudian tiba-tiba mau terjadi interaksi biologis, atau kita memancing emosi pasangan. Ya. Tapi pada saat candaan, ya, kata-kata yang romantis, ya, puji-pujian, harus royal pujian dalam rumah tangga, royal pujian. Bahkan dalam pujian terhadap pasangan boleh berbohong. Boleh suami mengatakan pada istrinya, saya belum pernah melihat perempuan secantik kamu. Atau kamu manusia paling cantik, wanita paling cantik di dunia. Mungkin juga istri mengucapkan itu pada suaminya. Demi itu menggembirakan dalam hati. Walaupun memang kalau Allah SWT berikan dia kelebihan dan kita ucapkan turut dari hati itu bagus. Tapi kalau misalnya pun tidak, maka boleh kita ucapkan itu. Itu kan bagian daripada hal yang diperhatikan. Itu. Karena interaksi biologis ini akan terus terjadi. Bagaimana Nabi SAW membangun keromantisan itu. Kemudian yang kedua, selain daripada asyiruhun bil ma'ruf, adalah sering memberikan hadiah teman-teman. Untuk membangun keromantisan rumah tangga. Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu.
saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Saya melihat ya, sering terjadi, ini saya, karena kita bicara masalah karakter muslimah. Hampir mayoritas muslimah selalu berharap suaminya kasih hadiah. Oke, suaminya romantis, dikasih hadiah lah dia. Dikasih bunga, kasih pakaian, dibawa ke luar negeri, jalan-jalan, segala macam. Oke, dipenuhi semuanya. Tapi sekarang pertanyaan saya kebalik. Wahai muslim yang mengikuti acara kita, apakah Anda sudah lakukan pada suami Anda itu? Ada bahkan wanita sudah sekian tahun menikah sama suaminya, menghadiahkan baju kaos saja, nggak pernah. Dia selalu pikirkan diri dia, perawatan dia. Tapi suamimu bagaimana? Coba kalau masuk ke toko parfum, lagi pengen beli parfum tertentu, ingat suami, beli satu pasang. Dan subhanallah laki-laki itu secara alami fitrah suka mengenang dan suka berterima kasih apa yang diberikan. Ibu mungkin tidak asing kalau misalnya ibu masak masakan yang enak. Sering kali kadang-kadang suaminya ibu bilang, makanan yang itu hari enak sekali. Atau kalau ada tamu, ini istri saya pintar sekali masak. Dia kalau buat ini dan itu enak sekali. Itu memang fitrah. Artinya kalau ibu memberikan kepada suami, itu akan sangat berbekas pada jiwa dia. Memberikan hadiah. Kemudian yang ketiga, ini mungkin juga yang kadang-kadang orang anggap rancu ya. Padahal sebenarnya boleh dalam Islam. Karena Nabi SAW melakukan itu mandi bersama. Walaupun tidak setiap saat. Tapi minimal kerjakan. Kalau minimal Anda memang merasa buru-buru, mungkin sekali. Dalam sehari atau sekali dalam sepekan atau sekali dalam sebulan atau sekali dalam seumur hidup lah. Kalau tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Mandi bersama, berendam bersama. Karena Aisyah menceritakan itu. Aku pernah mandi berdua bersama Nabi SAW. Ya. Dan kami mandi dari satu wadah air. Ya aku mengatakan sambil bercanda, ya Rasulullah sisakan untukku. Mereka mandi junub bersama. Ini pembangunan keromantisan semuanya. Kemudian yang kelima, memenuhi kebutuhan tentunya. Semampunya. Loyalitas. Diikuti dengan royal. Kalau misalnya kapan suami butuh untuk ditemani ketemu orang tuanya, suami butuh untuk ditemani ke satu tempat, diajak safar, diajak biologis, kebutuhan dia penuhi. Begitu juga dengan istri. Bagaimana suami memenuhi kebutuhan dia. Tentu semampunya. Kalau ada udzur syar'i disampaikan dulu baik-baik. Makanya juga bagian daripada hal yang membangun keromantisan. Ya. Yang keenam, suka sering berterima kasih. Ini juga penting sekali. Selalu berterima kasih, selalu berterima kasih. Jazakallahu khair, jazakillahu khair. Masuk dalamnya, kita tambah yang ketujuh, berdoa, mendoakan pasangan. Selalu baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, qurrata ayun, penyejuk mata kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang beriman. Dan tidak kalah penting teman-teman, ingat semua itu kita rangkumkan, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala. Ya. Kemudian kalau kita tambahkan yang kedelapan, mungkin ya, itu adalah menyentuh atau menggunakan mungkin ya, benda-benda yang bisa dipakai secara bersama. Nah, contoh tadi misalnya siwak ini Nabi SAW pakai, Aisyah pakai. Lalu dikembalikan kepada Nabi SAW. Dan pernah juga terjadi, Aisyah menjelaskan radhiyallahu anha, aku pernah dalam kondisi haid, lalu aku makan bersama Nabi SAW. Dan aku minum air,
Kemudian Nabi SAW mengambil gelas bekasku dan meletakkan bibirnya di bekas bibir, di bekas bibirku, di gelas itu maksudnya. Jadi bagaimana Nabi SAW membangun itu, ya, menarik hati pasangannya supaya merasa nyaman. Ya. Juga mungkin kalau mau ditambahkan ya, ini di poin yang selanjutnya adalah tidur bila bersama mendekat, teman-teman sekalian. Ini mungkin tambahan saja ya. Karena saya melihat ada banyak di antara orang mungkin karena tidak terbiasa sebelum dia menikah masih gadis segala macam dengan tidur, apalagi dia sudah dibiasakan satu kamar sendiri, maka dia merasa risih. Ya. Maka dia tidak mau mendekat. Ada seorang ikhwah pernah menyampaikan dia pengen sekali pada saat tidur berpelukan sama istrinya. Ya. Tapi dia selalu menjauh. Dan bahasa dia tanya, kenapa kau menjauh dari saya? Oh, karena kamu ngorok tidurnya. Kan tidak mungkin orang juga ngorok. Itu dibuat-buat pertama. Yang kedua, masa orang baru mau pelukan terus tiba-tiba ngorok kan nggak mungkin. Mungkin pada saat sudah tidur itu sudah berjalan lah istilahnya. Ini penting kedekatan tubuh. Halal. Mengecup sebelum tidur, mengucapkan doa tidur bersama-sama, mengingatkan agar ya, bangun sama-sama. Lain juga poin penting tambahannya, beribadah bersama. Kalau memang ibadah itu bisa dilakukan bersama seperti sholat malam. Itu tambahan juga bisa. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau semoga begini hadisnya, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang pada saat dia terbangun malam, dia mau sholat malam, dia bangunkan istrinya untuk sholat sama-sama. Kalau dia tolak, maka dipercikan air sedikit di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri. Sebaliknya, kalau dia bangun tengah malam, dia mau sholat malam, dia bangunkan suaminya, tentu dengan santun, dengan baik, dengan ramah, ya. Kemudian kalau dia tolak, dipercikan sedikit air di wajahnya. Ini bagian daripada hal-hal yang teringat di benak saya tentang bagaimana membangun keromantisan beranjak daripada bahasan kita tadi. Ya teman-teman, kurang lebih bahasan kita.